sendiri bisa menyatakan ada kesepakatan by phone. Berarti itu adalah kesepakatan. Jadi terima kasih banyak rekan wartawan yang sudah memberikan pemahaman secara hukum bahwa by phone pun itu menjadi sebuah kesepakatan. Bang, boleh geser ke sini? Geser kemana lagi? Sini. Bang, informasinya katanya ada perubahan pasal. Benar atau enggak? Saya belum membaca ya. Semua itu kalau ini terkait dengan pidana. Kalau pidananya saya harus tunggu dulu surat dakwaan. Jadi kalau saya sudah terima secara resmi, saya baru bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi secara resmi itu setelah saya dapatkan surat dakwaan, setelah saya periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar resmi, ada nomor perkaranya, baru saya bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau saya tidak terima dan saya tidak tahu apakah itu sudah terdaftar atau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya mohon maaf, saya takut salah nanti memberikan tanggapan. Takutnya tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau saya sudah terima surat dakwaan dan saya cek benar ada nomor perkara di sini, berarti itu yang benar. Nah, itu saya bisa tanggapi. Ya. Ini terdaftar di ruang sidang 5 ya? Ya, sidangnya di ruang sidang 5 nanti. Nanti apakah terbuka atau tertutup? Pasti terbuka, karena kan bukan sidang terkait dengan kesusilaan, bukan sidang terkait dengan anak. Insya Allah Insya Allah teman-teman media boleh masuk. Terkait keadaan kita sendiri kan? Baik, alhamdulillah. Ya. Juga lewat video apa? Itu teknis ya, nanti setelah mediasi nanti. Mediasi itu kan nanti akan diizinkan, diminta supaya hadir atau tidak hadir. Oke, punten. Makasih, Bang. Gali. Bang, Cek ke PTSP. Ini kita sendiri sudah ada kabar Bang kondisinya seperti apa? Ya kalau kondisinya sih pada saat saya antar hari Kamis itu sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Doain aja karena ini kan bagian dari perjuangan dia untuk mengungkap dan menemukan kebenaran yang material terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di November 2020. Bang, menyambung kembali nih terkait sebuah perjanjian. Tadi sempat saya wawancara KMA ya. Memang katanya kalau endorse itu tidak perlu ada kesepakatan perjanjian hitam di atas putih. Betul. Baik pun juga. Betul. Apakah ini upaya dari pihak Abang, kita khususnya untuk membuktikan kalau perjanjian itu memang ada? Ada. Kalau tidak ada angka. Kalau tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu adalah bagian dari sebuah kesepakatan. Jadi dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan 2 miliar. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebuah kesepakatan di antara Ismail Marzuki dengan tergugat satu. Dan yang terpenting dengan adanya peristiwa gugatan ini, saya berharap sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, ya saya berharap perkara pidana ini untuk sementara di hold dulu, menunggu proses hukum perdatanya bergulir dan segera diputuskan. Bang, ini kan perjanjian ya, artinya tidak bisa satu pihak saja yang menjadi istilahnya itu tersangka, harus yang kedua-duanya. Ya. Apakah itu juga nanti akan Abang lakukan ketika di proses sidang selanjutnya? Maksudnya gimana? Di pidananya? Ya kan, maksudnya pidananya kenapa? Kan berawal dari sebuah kesepakatan perjanjian. Nah, di sini kan perjanjian itu tercapai. Artinya yang tadi Abang sampaikan ada kesepakatan memberikan nominal angka. Ya.
kenapa harus Nikita saja yang menjadi korban dalam kasus ini? Kenapa? Pertanyaan ini jangan tanya ke saya. Artinya abang akan menempuh. Oh ya, itu nanti di persoalan pidana ya. Jadi hari ini adalah perkara perdatanya seperti apa. Jadi yang saya harapkan sesuai dengan pasal 84 KUH pidana, ada hal-hal yang namanya untuk menunda proses hukum pidananya karena ada perkara perdata. Kalau perdatanya ternyata terbukti, apakah pidananya gugur? Pidananya akan gugur dengan sendirinya. Karena di situ sudah terbukti adanya uang prestasi. Kalau perkara perdatanya sudah diputuskan dan dinyatakan uang prestasi, maka secara yuridis perkara pidananya itu akan gugur. Pidananya itu akan gugur dengan sendiri. Artinya nanti barang bukti yang disita akan dikembalikan. Oh ya, itu proses mekanisme yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu pasti. Ada yang menjadi barang bukti, apa yang ada dalam hal-hal yang disita-sita ya harus kembali kepada yang bersangkutan. Apakah nanti Ismail akan menjadi saksi juga? Kalau Ismail pihak. Sidangnya akan bergulir. Kalau perdata Ismail pihak, tapi dia berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, dia diwajibkan hadir. Nah, hadir ini kan berarti harus menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah kejaksaan mengizinkan? Nah, kalau kejaksaan tidak mengizinkan, nanti saya sampaikan kepada hakim mediator bahwa posisinya tidak memungkinkan untuk hadir karena Nikita dan Ismail ditahan. Gitu kan harus ada alasan yang masuk akal sehingga seorang penggugat prinsipal tidak perlu hadir di pengadilan. Oke, ada lagi deh. Bang, berarti memang, mohon maaf sebelumnya, berarti memang kalau yang gugatan 100M itu Idul Adha. Ya maksudnya ini kan 100M nih Bang, maksudnya dalam arti bahwa memang ini menyangkut nama besar Pak Diki juga ya Bang. Iya. Berarti rinciannya memang kurang lebih karena memang nama beliau yang sudah besar akhirnya memang munculnya harganya Jadi segitu. proses nilai itu adalah sesuai dengan kadar manusianya yang dirugikan. Jadi sebetulnya intisari gugatan ini jangan Anda bergeser. Nah, intisarinya itu adanya sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu adalah kesepakatan secara lisan untuk melakukan sesuatu, di mana dalam kesepakatan lisan itu akan diberikan uang yang awalnya itu disodorkan 5 miliar, ditawar 4 miliar, dibagi 2. Caranya yang 2 miliar ditransfer, yang 2 miliar dibawa secara tunai diterima Ismail Marzuki. Dan itu terjadi November dan diingatkan untuk November lagi tahun 2025. Itulah yang dinamakan sebuah kesepakatan. Karena pasal 1320 KUH Perdata tidak pernah menentukan harus bersifat secara tertulis. Sedangkan yang diatur dalam perjanjian yang tertulis atau harus akte di hadapan notaris itu adalah terkait dengan jual beli tanah. Itu wajib di hadapan notaris dan itu namanya akta notarial, itu beda lagi persoalannya ya. Para pencari keadilan yang saat ini membuat pengaduan di Polda Metro Jaya terhadap inisial RJ supaya dia bisa hadir memberikan keterangan yang terang-terang. Oke. Ya, terima kasih Abang. Semoga Jangan matiin kamunya ya. Apa tuh? Rumor artis dan Oh, rumor artis. Apanya gimana? Aku datang hari ini memang untuk melihat proses persidangan karena aku pengen tahu secara detail apa yang udah terjadi dan apa aja bukti-bukti yang Nikita Mirzani bisa sampaikan karena kan nggak semuanya terungkap jelas di publik ya. Aku benar-benar pengen tahu banget deh karena kasus ini juga unik dan menarik dari awal, nggak biasa, belum ada yang kayak gini kasusnya gitu. apa sih yang menurut Mbak Emani menarik di kasus Nikita dan Dr. Reza Gladys? Iya, karena dari awal laporannya Dr. Reza Gladys sendiri ya kan yang membuat Nikita dan Mail akhirnya juga harus ditahan. Dan ini ada beberapa persepsi yang berbeda. Yang satu bilang ini ganti kerjasama, yang satu sempat menyebut pemerasan terus
dengar-dengar pemerasannya udah nggak ada. Jadi kan kita yang di luar ini netizen, saya juga termasuk netizen, ngerasa kayak sebenarnya tuh gimana sih? Yang bener tuh kayak apa gitu? Pengen tahu gitu loh, bentuk kronologi seperti itu bisa dibilang kerjasama kah atau seperti yang udah dilaporin, kenapa dilaporin kayak gitu? Simpel aja sih, mak sih pengen tahu gitu, jangan sampai kejadian ke gue kayak gitu sih. Tapi kan ini menurut Bang Fahmi ada sebuah kesepakatan atau perjanjian. Iya, makanya secara lisan ya gitu, kalau dengar dari rekamannya gitu jauh lah dari pemerasan kalau menurut saya gitu, tapi kan pihak sana beda lagi. Makanya nih nanti biar yang berwenang, Bapak Hakim, dan Bapak Ketua, Hakim Anggota, dan yang lainnya juga media termasuk yang memantau, mungkin dengan adanya persidangan lebih terang benderang, bisa lebih dapat ini wacana baru deh buat kita, nggak cuma lihat simpang siur aja di sosmed, tapi ini kan udah lebih jelas gitu di tempat yang resmi. Gitu. Emang kemarin kan perlimpahan berkasnya sudah P21 ya ke kejaksaan, dan kejaksaan juga mengumumkan bahwasanya ada barang bukti terkait penyitaan kasus Nikita Mirzani bersama Dr. Ida Gladys. Uangnya sendiri, uang sitaan sendiri barang buktinya 3,5 M dan juga 1 unit mobil. Apakah ini merupakan sebuah diduga pemerasan kah atau gimana? Kayak Diduga pemerasan maksudnya? Karena kan pasal gugatan tuntutannya kan terkait ada pemerasan di situ. Yang ini untuk yang prestasi. Nah itu kan itu yang pidananya. Ya makanya kalau yang pidana itu proses, saya nggak bisa komentar karena proses yang sudah dilakukan oleh aparat yang berwenang itu mutlak nggak bisa saya komentari. Tapi yang bisa kita jadikan ini aja poinnya di sini, ada juga tuntutan dari ini kita, yaitu wan prestasi, di mana ini akan diuji di ruangan ini nanti, bahwa itu adalah bentuk kerjasama yang mengalami satu ketidakprofesionalan dari si rekan bisnis atau rekan partnernya, yaitu dokter, dan kalau apabila itu teruji memang syah, di sini ya mudah juga kan nyambung ke pidananya gitu Mas. Tapi kalau soal diambil apalah itu udah di luar dari ranah saya nggak ngerti. Soalnya kan itu yang berwenang yang melakukan. Jadi mungkin ada kebijaksanaan sendiri dari mereka gitu. Karena sebagai orang yang pernah menggeluti dunia bisnis, kategori sebuah kesepakatan atau perjanjian itu seperti apa sih kalau menurut KMA sendiri? Kategorinya tuh macam-macam sih Mas gitu. Kalau yang kayak misalnya di sosmed kebanyakannya ya kita ada yang barter, ada yang promote paid ya, istilahnya promote paid itu berarti pakai red card kayak gitu. Dan ya kalau dibilang kontrak-kontrak misalnya kayak film itu beda lagi, kontrak sinetron dengan manajemen beda lagi gitu. Ada masing-masing punya ini sih, punya ciri khas. Nah kalau soal produk gimana? Mungkin KMA kan pernah banyak sampai sekarang kan masih jualan juga, masih produk minta di endorse, yaitu tinggal kita jalanin aja ya pakai WA. Artinya nggak perlu telepon WA tulis perjanjian nggak ada sama sekali. Nggak ada kalau untuk endorsement, nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Berapa banyak kita produk kayaknya kita cuma pakai ini aja ya, WA ya, tinggal kirim invoice aja udah selesai. Transfer langsung. 515 Pak, 515 dan 516 yang dialami kita dengan kemungkinan jadi berdasarkan perjanjian by telepon kalau atau gimana? Nah nggak tahu kan, itu mah nanti pembuktiannya di sini, kita lihat di sini. Karena kita yang sama-sama nggak paham, yang kita tahu cuma seliburan di sosmed, akan dibuktikan di ruangan ini nanti. Kan menurut Bang Fahmi melalui telepon, artinya apa yang dikatakan oleh Mbak Emma sepertinya seperti itu kan? Kalau yang endorse, yang biasanya kita lakukan disuruh mereview, ya, di endorse barang atau
kasih komen-komen apa gitu yang memang pakai telepon doang, nggak pernah pakai kontrak, nggak pernah. Kalau film iya, film sinetron itu kontrak, kan manajemen. Ini kita juga manajemen, tapi kalau untuk endorse kenapa nggak ada? Nggak tahu deh, emang nggak pernah ada sih. Iya. Oke. Apa yang mau disampaikan kepada netizen nih? Ya kita sama-sama tunggu aja prosesnya sampai selesai dan support terus untuk fans garis kerasnya Niki, jangan pernah capek dan lelah, apapun rintangannya tetap konsisten. Tapi berharap ada perdamaian gak sih? Enggak lah, nggak tahu deh, kalau itu mah aku mah terserah pihak Niki aja gitu. Oke, terima kasih Kak Emma. Oke, sama-sama. Sehat-sehat Kak Emma. Ya, thank you. Tadi katanya Bang Fahmi udah datang. Udah datang Bang Fahmi? Di depan. Di depan mana? Wartawan ya? Bang Fahmi udah datang ya? Katanya Ada Bang Fahmi? udah datang. Belum, baru timnya. Oh, baru tim. Oh, timnya. Catatan itu udah datang. Emang jam berapa sih Bang? Dan pertama Oh, jam berapa Bang? Oh, sidangnya jam 10. Itu udah dapat tempat duduk duluan, padahal kayaknya udah bawa bangku. Belum mulai guys, masih sepi banget. Ini duduk di depan itu. Masih sepi. Yang ini? Ini tuh yang di depan Mbak. Yang penonton itu. Iya, ada yang nuntut si DRG. Dia nuntut DRG. Balikin flip. Jaksa penuntut itu yang nuntut DRG. Guys, Berarti itu tim yang Bang Fahmi timnya udah datang semua. Kita tinggal nunggu ya. Atau kalau tidak ya lanjut ke mediasi. Sudah mau kuasa hukum. Alhamdulillah. Jadi nggak heboh. Tadi wartawan nggak ada yang lihat Mamski. Padahal Mamski udah di dalam. Kenapa wartawan kayaknya nggak? Mereka kayaknya teman-teman media udah pada makan belum sih? Kok guanya lolos? Hai Om Johan. Sampai mau apa? Semoga memberikan lagi, amin. Hakimnya udah ada, udah datang hakimnya. Hakimnya udah datang. Oh, ini beda kasus. Beda kasus, bukan Nikita Mirzani yang ini. Itu pidana atau perdata? Perdata. Pemikiran dari perdata. Biasanya di atas jam 10 sih. Oh, ini kamu apa? Kamu Permohonan itu yang cepat. Nanti kalau perdata gugatan agak lebih siap. Oh, kamu perdata. Permohonan Pak. Kalau gugatan nanti biasanya jam 10 ke atas. Oh, kamu? Ada 3 hakim baru. Oh, ini tuh hanya permohonan. Kalau permohonan biasanya Permohonan tuh untuk apa? untuk yang nggak berantem lah istilahnya. Bukan gugatan. Oh, yang ngerti. Kalau yang berantem biasanya 3 hakim. 3 hakim. Deg-degan say, gue kok deg-degan ya. Tunggu antrian kak, iya. Kok gue deg-degan ya guys. Jam 10 maksudnya. Jam 10, kamu jam berapa? Kamu jam berapa nih MC? Tergantung selesainya dan saya dipanggilnya hakimnya aja. Bisa aku nanti manggil nomor perkaranya baru kita maju.